setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Desember 1947 terjadi peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede, sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, di antara Karawang dan Bekasi, oleh tentara Belanda sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Wilayah Karawang pada masa lalu hasil pembagian oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15, kemudian dipecah menjadi dua bagian pada masa perang kemerdekaan sekitar tahun 1948, dengan Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya menjadi pembatasnya. Wilayah Kabupaten Karawang Barat meliputi wilayah Kabupaten Karawang sekarang ditambah desa-desa di sebelah barat Citarum, yaitu desa-desa Sukasari dan Kertamana dengan ibu kota di Kecamatan Karawang. Sementara Kabupaten Karawang Timur meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta, dikurangi desa-desa di Kecamatan Sukasari yang dahulu masih bagian dari Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang dengan ibu kota di Kecamatan Subang. Lalu kemudian pada tahun 1950 nama Kabupaten Karawang Timur diubah menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Kecamatan Subang, dan Kabupaten Karawang Barat menjadi Karawang dengan ibu kota di Kecamatan Karawang. Selanjutnya tahun 1958 dengan sekitar Gunung Sanggabuana atau Loji, yaitu Kecamatan Pangkalan yang sebelumnya menjadi bagian dari Kawedanan Jonggol, Bogor, digabungkan ke dalam wilayah Kabupaten Karawang. Pada tahun 1998 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Purwakarta yang sebelumnya bernama Kabupaten Karawang Timur menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Subang dengan ibu kota di Kecamatan Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Kecamatan Purwakarta. Karena pada tahun yang sama berlangsung proyek besar bendungan Insinyur Juanda atau dikenal dengan nama Bendungan Jatiluhur, maka pemerintah pusat pada waktu itu merasa perlu untuk menyatukan wilayah Waduk Jatiluhur ke dalam satu wilayah kerja yang akhirnya diputuskan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Purwakarta, sehingga pada tahun 1968 wilayah Kabupaten Karawang harus melepaskan desa-desa yang berada di sebelah barat Sungai Citarum yang masuk dalam proyek besar Bendungan Insinyur Juanda atau Bendungan Jatiluhur. Desa-desa tersebut adalah desa-desa Sukasari dan Kertamana yang sekarang masuk dalam Kecamatan Sukarsari, Kabupaten Purwakarta. Sehingga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka wilayah Kabupaten Karawang menjadi berkurang, dan wilayah inilah yang kemudian hari disebut sebagai Kabupaten Karawang. Sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Karawang menurut situs resmi Kabupaten Karawang. Sumber catatan sejarah Karawang dari masa ke masa. T. Bintang. Sejarah singkat lahirnya Kabupaten Karawang. Bila kita melihat jauh ke belakang ke masa Tarumanegara hingga lahirnya Kabupaten Karawang di Jawa Barat, berturut-turut berlangsung suatu pemerintahan yang teratur, baik dalam sistem pemerintahan pusat ibu kota, pemegang kekuasaan yang berbeda-beda, seperti Kerajaan Tarumanegara tahun 375 sampai 618, Kerajaan Sunda awal abad 8 sampai 16, termasuk pemerintahan Galuh yang memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 Masehi. Kerajaan Sumedang Larang tahun 1580 sampai 1608, Kesultanan Cirebon tahun 1482 Masehi, dan Kesultanan Banten abad ke-15 sampai abad ke-19 Masehi. Sekitar abad ke-15 Masehi, agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi dari Campah yang terkenal
dengan sebutan Syekh Kuro. Sebab di samping ilmunya sangat tinggi, beliau merupakan seorang hafid Al-Quran yang bersuara merdu. Kemudian ajaran agama Islam tersebut dilanjutkan penyebarannya oleh para wali yang disebut Wali Songo. Setelah Syekh Kuro wafat, tidak diceritakan dimakamkan di mana, hanya saja yang ada di kampung Pulau Bata, desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Wadas, Kabupaten Karawang, merupakan makom di mana Syekh Kuro pernah tinggal. Pada masa itu, daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Hal ini menjadikan apabila Karawang berasal dari bahasa Sunda, kerawaan, artinya tempat berawa-rawa. Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa-rawa. Bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut, selain sebagian rawa-rawa yang masih tersisa, saat ini banyak nama tempat diawali dengan kata rawa, seperti Rawasari, Rawa Gede, Rawa Merta, Rawa Gempol, dan lain-lain. Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor. Karena Karawang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di Ciamis. Sumber lain menyebutkan bahwa buku-buku Portugis tahun 1512 dan 1522 menerangkan bahwa pelabuhan-pelabuhan yang penting dari Kerajaan Pajajaran adalah Karavan. Sekitar Muara Citarum yang disebut Karavan dalam sumber tadi adalah daerah Karawang yang memang terletak di sekitar Sungai Citarum. Ya, dahulu kala bila orang-orang yang berpergian akan melewati daerah-daerah rawa, untuk keamanan mereka pergi berkafilah dengan menggunakan hewan seperti kuda, sapi, kerbau, atau keledai. Demikian pula halnya yang mungkin terjadi pada zaman dahulu. Kesatuan kafilah dalam bahasa Portugis disebut karavan yang berada di sekitar Muara Citarum sangat menjorok agak ke pedalaman sehingga dikenal dengan sebutan Karavan, yang kemudian berubah menjadi Karawang. Dari Pakuan Pajajaran ada sebuah jalan yang dapat melalui Cilengsi atau Cibarusa, Barung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikao, Purwakarta, Raja Galuh, Talaga, Kawali, dan berpusat di Kerajaan Galuh Pakuan di Ciamis dan Bojonggaluh. Luas Kabupaten Karawang pada saat itu tidak sama dengan luas Kabupaten Karawang masa sekarang. Pada saat itu, Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Subang, Purwakarta, dan Karawang sendiri. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi, pada tahun 1580 berdiri Kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Geusan Ulun, putra Ratu Pucuk Umum, disebut juga Pangeran Istri, dengan Pangeran Satri keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Kerajaan Islam Sumedang Larang pusat pemerintahnya di Dayu Luhur dengan membawai Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta, dan Karawang. Pada tahun 1608 Prabu Geusan Ulun wafat digantikan oleh putranya Rangga Gempol Kusuma Dinata.